bersyukur sekali teman-teman saya lihat dalam keadaan yang sehat walafiat. Ini adalah modal yang luar biasa perlu kita punyai ya, agar kita bisa melakukan kegiatan dengan mudah ya, dengan lancar. Nah teman-teman yang dirahmati oleh Allah, pada malam hari ini kajiannya luar biasa teman-teman. Untuk bisa siapkan ya alat tulisnya yang sebelumnya teman-teman untuk bisa cermati sebentar. Kita untuk mau buka di dalam setiap kejadian yang ada di sekitaran kita, bahwa apapun yang terjadi di luaran diri kita ya, baik itu kejadian dari pasangan hidup, dari anak, dari teman, tetangga, seperti itu ya, itu sebenarnya adalah ada dua hukum di dalam diri kita yang memang itu sudah menjadi ketetapannya Allah di alam semesta raya ini, yang perlu kita tahu teman-teman. Yang pertama adalah hukum cermin. Sebenarnya ada banyak ya hukumnya ya. Saya cerita di sini dua saja. Ya mungkin ada satunya lagi, yaitu hukum menabur dan menuai gitu ya. Apa yang kita tabur itulah yang akan kita panen. Apa yang kita tuai, seperti itu. Pada waktu kita menabur kebaikan, kita akan memanennya ya, buah-buah kebaikan juga. Dan pada saat kita melakukan ada ndak baik ya, kita tanpa sadar teman-teman, tanpa sadar, kelihatannya saya udah baik gitu ya, ternyata sangat halus sekali di wilayah mana teman-teman? Di wilayah pikiran bawah sadar gitu. Itu benar-benar kita kayak hilapnya itu banyak sekali gitu ya. Seperti halnya contoh. Seseorang ini masih dalam usaha ya, di dalam merintis usahanya. Kemudian belum seramai temannya gitu kan, belum seramai temannya. Lalu apa yang menggetar di perasaannya? Padahal doanya di dalam sholat 5 waktu, ya Allah berikanlah toko saya laris. Tapi yang memancar di dalam perasaannya adalah, ya kenapa ya toko saya sepi, ya kenapa sana yang rame, ya aku nggak bisa nih ngumpulin untuk setor pinjaman, ya besok mau ada yang mau nagih nih gitu kan. Yang ada adalah cemas, yang ada mengeluh, yang ada wajah tidak ceria gitu. Maka jauh dari keikhlasan, jauh dari rasa kesyukuran, karena di situ kurang yang namanya sabar. Yang ada keluhan dan keluhan. Mungkin mengatakannya, iya aku udah sabar bunda gitu, sabar barangnya gitu kan. Tetapi tanpa sadar ada keluhan, ada menyalahkan keadaan, ada menyalahkan Allah. Dengan apa? Dengan mimik wajah yang tidak menyenangkan, hati yang tidak bahagia. Padahal Allah sudah berikan banyak kemudahan-kemudahan di sisi-sisi yang lainnya. Hanya satu itu ya, mungkin di usaha yang satu itu belum jalan, tetapi masuk ke pikiran, namanya kepikiran, mikir terus gitu kan. Mikir terus, tapi mikirnya mikir yang tidak baik. Nah ini kan orang hilaf, bener enggak? Tapi itu dilakukan terus menerus teman-teman. Ini tidak hanya di dalam bisnis saja, tetapi terjadi kepada pasangan hidup, terjadi kepada anak gitu kan. Maka manusia itu harusnya memang belajar dari kandungan ibunda sampai dengan nanti menjelang ada di liang lahat. Itu seperti itu halnya. Kadang teman-teman saya sendiri yang sudah ajaib gitu ya, sudah banyak keajaibannya, kadang pikiran itu tidak terkendali teman-teman. Pikiran tidak mudah kita kendalikan, karena dia sering mau loncat ke sana, mau loncat ke sini ya, kemudian kembali ke masa lalu ya, nggak bisa fokus ya, ada di sekarang ini, di sini saat ini juga. Maka latihannya adalah kita nanti hening sejenak, bisa dengan pejamkan mata, lalu perhatiannya ada di titik peta, bisa dengan membuka mata sedikit, kemudian perhatian ada di atas hidung. Agar apa? Bisa mengendalikan pikiran. Ini latihannya di sini. Coba bayangkan kalau teman-teman, kalau saya, kalau Bunda Pita tidak berlatih, maka sering yang terjadi adalah meletup, marah gitu. Bagaimana keajaiban mau datang? Karena sudah dibakar dengan kemarahan. Karena kemarahan itu bagaikan api yang membakar ranting-ranting atau daun-daun yang kering, langsung hus habis gitu kan. Nah inilah teman-teman yang kita tabur, itulah yang dituai gitu kan. Maka pada saat terjadi sekarang ini apapun yang ada, kalau kita ingin besok
atau kedepannya ingin ajaib, maka sekarang ini untuk kita bisa sadari, terima, kemudian kita bisa hening sejenak sekarang. Nggak bisa pikiran kita rusuh terus, nggak bisa. Kita harus mindfulness, kita harus bisa menyadari keadaan, menerima bungkus permennya seindah mungkin, berikan rasa cinta, berikan rasa sayang ada di sana. Cinta kepada keadaan, cinta kepada apa yang Allah sudah sajikan, karena itu juga energi kita, teman-teman. Hasil dari tebaran-tebaran di masa lalu yang tidak sadar gitu kan. Itu satu. Yang kedua adalah ada hukum pantulan. Pantulan berarti cermin. Maka apapun yang terjadi ada di sekitaran kita, itu adalah pantulan dari energi daleman kita. Yang kemarin, yang lalu, dan mungkin yang sekarang ini. Karena kita belum berubah. Nah, saat kita bisa berubah, maka besok pantulannya akan lebih baik. Hukum pantulan, teman-teman. Suami seperti apa, anak seperti apa, itu adalah pantulan dari kita. Maka tidak ada yang salah di luaran diri kita. Salahnya tit gitu ya, tanda kutip. Karena banyak yang ini ya, yang teliti sekali. Wah, Bunda Susan belum disiplin kata. Nah, kalau saya mengatakan belum benar, teman-teman kayak masih abai aja gitu kan. Maka inilah teman-teman yang masih belum tepat, yang perlu kita nanti jaga, perlu kita nanti untuk bisa kendalikan gitu ya. Karena apapun yang terjadi di luaran diri kita, itu pantulan dari daleman energi di dalam diri kita. Maka pada waktu kita ingin layar kita baik, di mana yang perlu kita benahi, yaitu energi di dalam diri kita. Itu cermin ajaib. Ya, kita harus sadari itu. Kita tidak bisa merubah apapun yang di luaran diri kita, nggak bisa. Yang bisa kita rubah adalah apa-apa yang ada di dalam diri kita. Lalu nanti memancar, kemudian seizin Allah, mereka semua yang ada di depan kita, di sekitaran kita, di sekeliling kita, itu akan merubah dengan sendirinya. Baik itu prosesnya mungkin cepat ataupun melambat. Seikhlas mungkin, maka nanti akan secepat mungkin. Sefokus mungkin, tapi bahagia ya, maka nanti akan secepat mungkin perubahan itu akan dialami, teman-teman. Lalu yang ketiga, yaitu ada hukum pancaran. Apapun yang memancar dari pikiran kita dan perasaan kita, itulah yang menjadi layar nasib di dalam kehidupan kita. Nah, itu teman-teman yang perlu kita garis bawahi. Akhirnya kita belajar, dan saat ada tumbukan, kita tidak menyalahkan keadaan, kita tidak menyalahkan keluar, kita tidak menyalahkan Allah, kita tidak menyalahkan orangnya. Yang terjadi adalah istighfar, saya salah ya Allah, saya siap belajar dan saya siap berubah lebih baik lagi. Jangan satu kali, tetapi 100 kali. Agar apa? Masuk ke bawah sadar, nanti berproses menjadi manusia yang ikhlas. Bunda Diah Utami, mohon izinnya di-unmute. Ya. Oke. Nah, nanti akan berproses menjadi orang yang ikhlas. Pada saat energi di dalam diri kita, pikiran kita, perasaan hati kita itu sudah positif, maka kita tinggal doa aja. Doanya saya sarankan teman-teman, jangan meminta bagus tapi lama. Doanya syukur, ada dalilnya, la ing sakartum la azidanakum. Terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah. Tarik seperti sudah terjadi itu. Agar apa? Kita selalu dilimpahi hormon-hormon kebahagiaan. Dan disitulah tanda syukur kita, karena sejatinya Allah itu sudah memberikan banyak rezeki untuk diri kita. Cuma masih tertutup layer-layer atau perisai-perisai, itulah yang membuat kita kurang bahagia, kurang bersyukur. Nah, saat kita tarik syukur, ternyata perisai itu akan membuka, dan kemudian terlihatlah semua keberlimpahan itu. Dan apa yang kita inginkan, apa yang kita ekspektasikan tiba-tiba mewujud nyata. Baik itu suami yang makin baik, anak-anak yang kemudian makin melembut, kemudian ada usaha yang makin sukses, Masya Allah. Dan belajar magnet rezeki itu asik sekali, teman-teman. Tentu yang sudah ajaib itu juga tetap harus maintenance, karena tidak bisa kita tidak berlatih kembali. Terus kita ada berlatih, kita kemudian memakainya kembali ya di dalam kehidupan, praktek gitu kan. Kemudian seperti ini kita mengakses lagi. Nah, berkaitan dengan ada yang saya sampaikan di awal tadi ya,
pemulanya cukup panjang Bunda Pita, mohon maafnya ya. Karena itu sebenarnya mengingatkan diri saya, gitu kan. Ya, tumbukan ada banyak, ya keajaiban banyak, tapi tumbukan juga banyak. Akhirnya saya harus bisa hening, harus bisa merasakan, harus bisa untuk menerima sepenuhnya. Lalu diberikan ada tanda-tanda cinta, bukan tanda aja ya, rasa cinta gitu ya, rasa cinta di dalam kehidupan ini. Maka apapun yang hadir di dalam diri kita, lalu kita tebarkan ada rasa cinta, itulah solusi yang nyata. Karena persoalan apapun yang datang, saat kita berikan rasa cinta, maka dia akan melarut, dia akan mencair sendiri, tidak nyamannya. Lalu yang terjadi adalah bahagia setelahnya. Alhamdulillah. Dan teman-teman, ya Pak Bijak, kalau saya lama sekali karena Bunda Pita sudah siap untuk menjadi manusia yang ikhlas, ya rezeki nanti akan mengalir deras. Ya, kita sambut ya beliau pemateri kita malam hari ini, Bunda Pita Nareswari Danuida. Tepuk tangannya. Silakan Bunda Pita yang powerful. Alhamdulillah, barakallah Bunda Susan. Sudah lebih sehat Bunda? Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat selalu ya Bunda Susan ya. Ya, terima kasih. Iya, energinya luar biasa ini Bunda Susan ya. Alhamdulillah ya Bunda. Alhamdulillah, dikejar-kejar rezeki. Dikejar terus ini. Sampai malam hari ini dikejar terus Bunda. Pesanan banyak banget. Ya silakan Bunda Pita. Iya Bunda, sukses selalu Bunda. Amin. Silakan. Ya, alhamdulillah teman-teman, apa kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Apa itu magnet rezeki? Satu sama terhubung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalaman ala Muhammadin wa rasulil karim wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Sahabatku, sahabat terapi syukur dan sadar nafas, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita dapat berkumpul kembali untuk merilis dan melepaskan ya perisai rezeki. Ya. Jadi kelas terapi syukur sadar nafas itu bagian dari privat RFFLOP, karena kalau di RFFLOP kita gulung energi, mengumpulkan energi positif. Di kelas terapi syukur sadar nafas ini kita membersihkan luka batin, emosi, amarah, dendam gitu, spiritual matter yang biasanya ke kiri nanti kita ajak ke kanan gitu, supaya menjadi pribadi yang minimalnya plus 6, mempunyai jiwa pengabdian dan pelayanan gitu ya. Di tengah kondisi atau di tengah persoalan apapun yang tengah kita hadapi, kita selalu lepaskan senyum bahagia dengan berkata, wow keren. Jadi wow kerennya ini bukan hanya di mulut saja, tetapi wow kerennya itu benar-benar dari hati yang bahagia dan tulus gitu ya. Menciptakan sebuah rasa yang bahagia di tengah persoalan itu bukan perkara yang mudah, ya kan? Ibaratnya kita kehilangan, umpama yang paling simpel, ada yang kehilangan dijamret, dicopet gitu ya, atau ada pula yang kehilangan dompetnya atau kehilangan apapun lah, termasuk orang yang dicintai gitu ya, terpukul dengan tragedi atau kematian seseorang, ditinggal gitu kan, ada orangnya, ibunya atau mungkin ada keluarganya yang diambil pulang kembali ke rahmatullah gitu kan, tentu kita akan merasa sedih. Nah, di tengah kesedihan itu apakah kita bisa berbahagia? Apakah itu dari persoalan yang Allah hadirkan di hadapan kita itu bisa menjadi hidangan lezat keajaiban buat kita atau tidak? Nah, perkaranya kan itu. Jadi Bunda Susan mencontohkan contoh yang sederhana. Bagaimana saya bisa ajaib, saya mau laris dagangannya ya. Saya doa, ya Allah lariskan daganganku. Ya Allah gitu kan. Setiap hari kita doa. Tapi rasa yang muncul di sini itu masih meragukan Allah. Apa iya saya bisa laris dagangan dapat penghasilan 100 juta per bulan gitu? Kan gitu.
Apa iya amanah saya lunas, dilunasin sama Allah 200 juta gitu kan. Mintanya ya Allah 200 juta, tapi di sininya nggak bahagia gitu kan. Masih ada dongkolnya, masih ada marahnya, belum ikhlasnya. Ikhlas itu perkara melepaskan. Melepaskan apa? Melepaskan perasaan-perasaan kecewa itu gitu. Ya, ikhlas itu kan artinya memberi. Nah, sedangkan ridho itu artinya menerima. Kalau kita ridho dengan ketetapan Allah, berarti kita sudah menerima itu, persoalan itu, gitu. Tapi kalau kita belum ridho dengan ketetapannya Allah, berarti kita belum bisa memberikan rasa ikhlas, gitu ya. Nah, sebelum kita mulai kajiannya, saya ingin mendoakan dulu teman-teman semuanya, agar semuanya yang hadir di sini, baik ayah, bunda, keluarganya, pasangannya, senantiasa sehat walafiat, sehat dalam kondisi yang badannya bugar, prima, luar biasa. Anak-anak menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Pasangannya menjadi pasangan yang taat dan setia. Insya Allah rezeki kita mengalir deras 5 miliar 1 bulan. Kita punya aset 1000 dinar. Insya Allah kita semuanya bisa haji dan menghajikan, umroh dan mengumrohkan, wafat husnul khatimah, mendapatkan syafaat dari Rasulullah, masuk ke surga terbaik dengan Rasulullah, ditempatkan di surga Firdaus. Amin ya robbal alamin, tanpa hisab. Amin. Teman-teman semuanya, sahabat surgaku ya, bagaimana kita bisa mengelola energi ikhlas itu bukan perkara yang mudah. Maka kita perlu mengulang dan mengulang, belajar dan belajar lagi ya. Kadangkala saat tidak istiqomahan kita muncul sebagai manusia, ya wajar ada hawa nafsu seperti ini. Kadang-kadang ada yang bilang seperti ini. SMR THMR itu kan adalah acara seminar hybrid magnet rezeki yang terulang setiap bulan. Gitu. Kenapa ilmunya selalu sama? Kenapa kok tidak melanjutkan jurusnya? Katanya magnet rezeki mempunyai 101 jurus. Kenapa jurusnya hanya jurus dasar saja yang diajarkan di sana? Nah, tahu kenapa? Tahu kenapa? Ada yang bisa jawab nggak? Kenapa kita selalu mengulang dan mengulang jurus di SHMR dan THMR? Siapa yang udah pernah merasakan datang ke acaranya Magnet Rezeki, seminar hybrid Magnet Rezeki? Cung, mana tangannya? Angkat tangan, katakan saya. Berapa orang nih? Siapa saya mau ngitung berapa orang yang biasa hadir ke seminarnya Magnet Rezeki? Saya. Nah, berkali-kali ya Bunda Dia Utami ya. Masya Allah, luar biasa ya. Nah, kenapa menunya selalu diulang? Ada yang bisa jawab. Ada yang bilang gini, Bun, kenapa seminar MR kok ilmunya itu aja gitu. Selalu LOP, selalu disiplin kata, selalu perisai rezeki gitu kan. Kenapa sampai seperti itu Bunda gitu kan? Nah, jawabannya adalah itu santapan rohani kita, ruh kita. Belajar di pikiran alam bawah sadar itu tidak bisa dengan mencicipi menu hanya 1 kali saja. Kita sering ngasih makan fisik kita sehari berapa kali Bapak Ibu? 2 sampai 3 kali gitu kan. Ya, ngasih makan badan kita gitu kan. Nah, tapi kita tidak ingat ngasih makan rohnya kita. Rohnya kita makanannya adalah dengan belajar, tidak cukup dengan ibadah. Nah, ibadah kita setiap hari, ibaratnya sholat wajib 5 waktu itu adalah makanan pokok. Tetapi pembelajaran yang membangun ruh gitu, itu adalah variasi menunya. Tapi kenapa variasi menu di Magnet Rezeki selalu sama gitu? Karena itu juga merupakan makanan pokok, sebuah landasan untuk roh kita mengenali dan berkesadaran ya. Kalau kita tidak diingatkan berulang dan berulang ya, kita enggak ingat. Kalau kita enggak ingat ikut masuk ke pembelajaran seperti ini ya teman-teman ya kan? Kita ini membangun jiwa, bukan hanya membangun raga gitu. Membangun jiwa itu kalau tidak ada pendampingannya kosong teman-teman. Karena roh itu kan sifatnya ringan, dia mengambang, dia itu suka kemana-mana, kan? Dalam artian roh kita itu kan yang mengendalikan pikiran dan perasaan kita, kan? Setiap hari pikiran dan perasaan kita suka mengambang liar kemana-mana, betul nggak? Dan apalagi kalau ada perkara persoalan yang tidak mudah, gitu kan? Apalagi kalau ada ujian, tantangan dalam kehidupan, gitu kan? Otomatis roh kita
kita, dalam menuntun perasaan dan pikiran kita itu tidak selaras dengan kebaikan. Akibatnya di sana muncul energi spiritual yang ke kiri gitu kan. Nah, muncul persoalan kita marah-marah, muncul persoalan kita sedih, kecewa, muncul persoalan kita jadi luka batin. Nah, seperti itu. Kita tidak mudah menjadi orang yang ridho, menerima dan melepaskan ikhlasnya diri kita terhadap segala ketentuannya Allah. Nah, ikhlas adalah perkara memberi, ridho adalah perkara menerima. Nah, ingat-ingat jangan dibalik gitu. Saya udah ikhlas kok. Ikhlas itu bukan menerima, tapi perkara melepaskan. Yang melepaskan energi rasa yang bahagia, menerima itu adalah ridhonya gitu. Kalau ada persoalan gitu kan, kemudian kehilangan misalnya, saya sudah ridho kehilangan orang tua saya sudah ridho ibu saya meninggal gitu. Bukan saya sudah ikhlas ya, tapi saya sudah ridho menerima bahwa ibu saya sudah meninggal dunia, misalnya seperti itu ya. Jadi jangan dibalik. Nah, saya izin share screen dulu untuk mempermudah pemahaman teman-teman agar mengubah ikhlasnya ini nanti menjadi sebuah rezeki yang bisa mengalir deras. Bentar ya. Oke, ini udah kelihatan teman-teman. Sudah kelihatan? Sudah. Sudah. Ya. Terima kasih. Teman-teman yang dirahmati Allah, kita awali dari sebuah surat yang dinamakan dengan surat An-Naml. An-Naml itu artinya adalah semut. Kalau An-Nahl artinya lebah. Nah, kita mencuplik sebuah ayat dari surat An-Naml, yaitu ayat yang ke-62. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Amman yujibul muttaro iza da'ahu wa yahsifu su'a wa yaj'alakum khulafa al-ardi a ilahumma 'alallahi qalilan ma tazakkarun. Nah, bukankah dia Allah amma yujibul, bukankah dia Allah yang memperkenankan doa. Nah, amma yujibul artinya bukankah dia Allah yang memperkenankan doa. Muttaro, orang yang dalam kesulitan. Idza da'ahu yahsifu su'a. Nah, apabila dia berdoa kepadanya dulu ya yahsifu su'a ya, dulu itu dia dalam keadaan yang susah dan Allah menghilangkan kesusahannya dan menjadikan wa yaj'alakum ya khulafa al-aradi, menjadikan kamu manusia sebagai khalifah ya. Khulafa itu artinya khalifah ya. Fa'al ardi, di muka bumi ini, pemimpin di muka bumi ini ya. Ailahu ma'allahi qalilan matazakarun. Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Aillahum ma'allah ya, artinya apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Nah, qalilan matazakarun, sedikit sekali nikmat Allah yang kamu ingat. Nah, ini maksudnya ya, Allah mengingatkan kita bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini Allah yang membebaskan ketidakmudahan kita ya. Orang yang tidak sehat Allah yang sembuhkan gitu kan. Orang yang rezekinya sempit Allah yang lapangkan. Ketika kita berdoa gitu Allah kabulkan. Yang belum punya jodoh gitu, Allah kasih jodohnya. Ya Allah kirimkan jodohku. Nah, yang nilainya sedikit Allah tingkatkan nilainya. Ya Allah saya ingin cerdas, nilainya banyak. Bisa kok ya, dengan kecerdasan yang sama tiba-tiba nilainya A semua. Maka ilmu magnet rezeki gitu. Nah, ya Allah saya minta ini, ya Allah saya minta itu. Muttaro, orang yang selalu dalam kesempitan pasti dia berdoa, namanya muttaro itu.
orang yang dalam kesulitan. Nah, Allah memperkenankan doa kita semua. Amani yujibul, saya kabulkan semuanya. Ya, Allah bilang itu gitu. Apabila kamu berdoa sama saya kasih semua apa yang kamu minta. Allah akan menghilangkan kesusahan kita dan menjadikan kita seorang pemimpin di muka bumi ini. Pemimpin apa sih? Nah, nanti kita baca bareng-bareng ya. Nah, tapi kadang ya Allah bilang, memperingatkan juga, kadang kamu suka meminta kepada hal yang lain, padahal adakah orang, ya, adakah makhluk, adakah apapun, adakah Tuhan gitu, Tuhan yang lain. Kenapa sih kadang-kadang kita kok suka nggak ingat kalau diberi kenikmatan, ya? Qalilan ma tazakkarun, kenapa kamu nggak ingat kalau diberi kenikmatan? Gitu. Allah sampai bertanya seperti itu. Nah, yuhibul mutar, orang yang sedang dalam kesulitan. Nah, di sini tadi ya, di ayat tadi Allah itu sudah menjanjikan kalau kita berdoa pasti Allah ijabah doanya, ya. Maka yujibul mutaro, ya. Kamu akan saya ijabah ketika Allah gitu, melihat kalian berdoa. Allah mengabulkan semua permohonan hambanya yang dengan syaratnya dia bersungguh-sungguh. Nah, kita harus bersungguh-sungguh doanya. Bun, saya udah sungguh-sungguh loh doanya. Saya kan minta mau dilunasi amanah-amanah saya. Gitu. Tapi kita nggak sungguh-sungguh untuk melepaskan perisai rezeki kita, gitu. Apa itu perisai rezeki kita? Perasaan marah ke orang lain, perasaan kecewa, perasaan mudah sakit hati, perasaan merasa benar sendiri. Nah, garis kebenaran itulah, gitu. Kadang-kadang egonya kita masih tinggi. Saya benar, dia yang salah kok. Nah, suami saya yang salah, istri saya yang salah, kenapa saya yang harus minta maaf, gitu kan, gitu. Kadang-kadang gitu. Nah, Allah nggak suka orang yang tidak bersungguh-sungguh. Syarat untuk kita menjadi ajaib adalah membuka perisainya, mengakui bahwa diri kita ini ada dosa. Gitu. Di ruangan terapi syukur sadar nafas ini adalah sarana gua keajaiban kita mengakui bahwa diri kita adalah seorang pendosa dan rasa itu harus diusir pergi, gitu. Maka Allah juga bilang, yuhsifus su'a, Allah akan menghapuskan kesusahannya, akan melapangkan kesempitannya, akan menyelesaikan persoalannya. Janji Allah di ayat yang tadi. Ayat punya 3 janji di ayat yang tadi. Setelah itu Allah akan menjadikan kita pemimpin di muka bumi ini, ya. Ya ja'alakum khulafa'al aradi. Maknanya ini luas, bukan berarti kita harus jadi presiden pemimpin supaya menjadi seorang khalifah di muka bumi ini. Bukan berarti kita harus jadi ketua organisasi, bukan berarti kita harus menjadi seorang kepala perusahaan, gitu kan. Menjadi khulafa al-aradi itu artinya kita menjadi pemimpin untuk diri kita sendiri. Setiap kita adalah pemimpin dan Allah akan meminta pertanggungjawaban atas hal yang kita pimpin. Bagaimana diri kita bisa memimpin diri kita sendiri untuk menuju keajaiban kalau kita masih memelihara, gitu, rasa-rasa yang tidak sepatutnya ada, gitu. Maka jadikanlah Allah is everything. Dia adalah segalanya, supaya hidup kita tidak sia-sia, ya, tidak seperti bangkai yang tidak berguna. Bangkai, gitu kan. Kalau kita udah meninggal nggak ada gunanya apa-apa, ya. Kalau kita sudah meninggal, yang meninggal itu jasad, teman-teman. Roh kita masih hidup dan itu yang akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah di yaumil akhir nanti. Bagaimana kita bisa minta, ya, istilahnya kita minta kaya, bertanggung jawab enggak kamu dengan kekayaan yang Allah kasih, gitu. Ibaratnya kayak gitu. Kita punya tanggung jawab terhadap diri kita masing-masing. Bagaimana kita mau memilih, apakah kita mau memilih surga sebelum surga di dunia ini saat ini, gitu, dengan bersenang-senang bahagia menjadi seorang pribadi magnet rezeki, atau sebaliknya kita tetap memelihara hal-hal yang tidak sepatutnya ada, yang tidak Allah sukai dan tidak Allah ridhoi, gitu. Allah nggak bisa terima itu, gitu. Makanya Allah tadi bilang, gitu, mengapa kamu tidak bersyukur, ya? Seperti itu, tazakarun, mira. Nah, profil manusia ikhlas atau kalau bahasa Arabnya disebut al-mukhlis itu ada 4 profil. Nah, yang satu pintar merasa,
bukan merasa pintar. Ya, benarlah merasa, jangan merasa benar. Ya, orang-orang yang ikhlas itu terbiasa sensitif terhadap nikmat dan karunia-Nya Allah, sehingga mendatangkan rasa syukur di dalam hati. Oksigen itu, nah, nitrogen itu, nah, ini perkara nafas aja ya teman-teman ya. Dalam 1 kali 24 jam kita menghirup, ya 1 jam aja ya, 1 jam aja kita menghirup itu sekitar ratusan liter ya dari oksigen dan nitrogen. Nah, harga per liter dari oksigen ya, harga per liter dari oksigen itu harganya Rp250.000 per liter, dan itu hanya bisa untuk bernafas kurang lebih 1 menit. Oksigen dan nitrogen gitu. Nah, sedangkan kita bernafas 24 jam. Nah, kalau dihitung-hitung pakai kalkulasi hitungan logika manusia, 1 kali 24 jam Allah itu sudah kasih rezeki kita 5,5 miliar rupiah satu harinya. Ini teman-teman ya, saya menemukan fakta itu ketika saya berselancar di sosial media dan menemukan sebuah video YouTube itu penjelasan seorang dokter bahwa oksigen harganya per liter Rp250.000 dan itu hanya cukup untuk bernafas 1 menit. Bayangkan ya, Allah itu udah ngasih kita rezeki 5,5 miliar satu hari. Bayangkan berapa puluh tahun usia kita saat ini, ya kan? Alangkah banyaknya rezeki yang sudah Allah kasih. Lalu kenapa kita masih gitu tidak bersyukur? Lalu kenapa kita masih tidak bahagia dengan persoalan-persoalan yang Allah berikan? Wajar dong, ya kan? Saya yang punya uang kok, masa saya tidak memberi kamu persoalan, tidak kamu kerjakan? Ibaratnya kayak gini, saya ngegaji kamu 5,5 miliar sehari untuk bekerja menghadapi sebuah persoalan setiap harinya. Tantangannya berbeda-beda tiap hari. Kenapa kamu gak mau kerjakan? Kita ini hamba ya. Kita ini abdi gitu kan. Kenapa seorang abdi, seorang hamba tidak mau bersyukur ketika dikasih duit 5,5 miliar sehari? Kenapa kamu dikasih persoalan kamu gak mau kerjakan? Padahal kalau kamu kerjakan nanti saya kasih bonus ajaib loh gitu. Allah bilang kayak gitu sebenarnya teman-teman. Tapi kita seringnya tidak bersyukur. Kadang kita merasa hebat, merasa pintar, merasa mampu sendiri gitu kan. Nah, mereka kadang-kadang tidak ingat berasal dari Allah. Berterima kasih kepada Allah. Berterima kasih kepada orang-orang yang mengingatkan kita untuk menjadi pintar, kepada gurunya, kepada sahabatnya, kepada teman-temannya yang mengingatkan kepada jalan kebaikan. Gitu. Nah, yang kedua, profil manusia ikhlas adalah ya, tidak ada urusan dengan ketenaran. Mereka tidak haus eksistensi. Mereka tidak peduli kalau ada yang mencaci, ya. Dicaci tidak tumbang, dipuji dia tidak terbang. Iya teman-teman. Orang yang ikhlas ya, dicaci dia tidak tumbang, dipuji dia tidak terbang. Gitu ya, jadi menunjukkan sikap ya udah ini persoalan saya kok, alhamdulillah. Ketika dipuji-puji, Bunda Vita berhasil ya, alhamdulillah terima kasih, tapi biasa-biasa aja dan tidak menunjukkan ini loh hasil karya saya gitu kan. Saya tidak butuh validasi. Itu orang-orang yang ikhlas. Nah, orang-orang yang ikhlas ini sepi teman-teman, jarang mau apa ya, jarang mau menunjukkan validasi gitu ya. Ini loh saya udah mengerjakan di sekolahan saya seperti ini, saya sudah membuat itu, ini saya sudah bikin ini, dan anak buah sekarang menjadi seperti ini, ya piala-piala saya segini, tidak perlu dipamerkan gitu. Ya saya seperti itu teman-teman, saya gitu ya, setelah mengenal ilmu MR dan mudah-mudahan istiqomah selalu seperti itu. Nah, ketika kita tidak haus akan validasi, ya, jalan itu terlihat sepi, karena nggak ada yang memuji-muji sih. Wah, Bunda Vita hebat, udah bangun ini. Wah, kita sudah bangun itu, gitu. Ya kan? Ya udah, nggak apa-apa. Saya nggak merasa sakit hati karena memang saya tidak menonjolkan itu, gitu. Bunda Susan kalau mau, ya, berlomba-lomba. Kami berdua kalau mau, gitu ya, berlomba-lomba di hadapannya Pak Nas, gitu. Saya bisa aja memamerkan apa yang sudah kami berdua lakukan, gitu. Tapi kami tidak pernah tunjukkan.
tidak pernah tunjukkan ya, mau di grup ya, mohon maaf ya teman-teman CTMR yang di sini, kami di grup besar CTMR yang lain kami tidak menunjukkan ini Kak pengajian ini pengajian itu, baik yang gratis maupun yang berbayar gitu, ini zoomnya silakan diikuti, bukan nggak boleh diikuti gitu, bukan, tapi kami tidak ingin diri kami menjadi ujub, riak ataupun sombong gitu. Jadi biarlah orang lain yang menceritakan, bukan diri kita sendiri yang menunjukkan. Gitu. Prinsipnya seperti itu. Jadi Bunda Susan dengan saya berprinsip bahwa saya mau jadi akar. Gitu. Akar pohon. Akar pohon itu tak nampak, tapi dia sangat berdampak. Dia menghujam ke dalam tanah. Tetapi dia ya melindungi dan mengayomi dan selalu senantiasa berbuah. Gitu. Akar itu, pohon itu kalau nggak ada akar dia tumbang, ya kan? Nah, biarlah yang kelihatan adalah teman-teman semua, teman-teman yang sudah berhasil ajaib, gitu. Maka akan kami tunjukkan kalau teman-teman mempunyai testimoni keajaiban. Ya Bunda Nur Halimah langsung lunas amanah 1,6 miliar dapat proyek, gitu kan. Akan kami ceritakan. Tapi bukan diri kami berdua yang menceritakan kebaikan-kebaikan kami. Biarlah itu menjadi teman-teman yang bercerita. Kami tidak mau menunjukkan kepada siapapun, gitu. Ya, jadi seperti itu teman-teman. Menjadi jalan orang yang ikhlas itu lewat jalan yang sempit, lorong yang tersembunyi. Kalaupun ada uang yang melintas, Bunda Susan share uang Bunda Susan gitu, saya share uang saya, rezeki saya, itu sebagai motivasi, bukan untuk pamer. Kalau saya bisa mendapatkan itu, maka teman-teman juga bisa, gitu. Ya kan? Kami tidak memvalidasi kami memamerkan ya di sosial media kami, misalnya TikTok ataupun di Facebook atau di YouTube-nya Bunda Susan gitu kan. Enggak kan gitu kan. Tapi hanya untuk di grup-grup intern gitu. Karena kami paham tidak semua orang memiliki pemikiran yang sama dengan teman-teman yang sudah belajar gitu. Ibaratnya seperti itu ya. Jadi biarlah jalan kami sepi dan terasing. Karena seperti itulah gitu. Orang-orang mukhlis masuk ke gua keajaibannya. Nah, teman-teman juga bisa seperti itu. Nah, kalau saya mau share Bun, saya punya testimoni, silahkan share. Di mana? Di grup intern kita yang udah belajar gitu, supaya menjadi motivasi untuk teman-teman semuanya. Tanpa kita haus validasi dari orang yang lain. Coba kalau teman-teman share ya, di mana sosial media di status WA misalnya gitu kan. Alhamdulillah saya dapat gitu kan. Ada orang yang sudah belajar MR paham. Bagaimana dengan orang yang belum belajar MR gitu? Pasti bilangnya ya gitu, wah Bunda Dia Utami mentang-mentang ya belajar MR, sekarang pamer duit mulu gitu. Kan kayak gitu ya. Kita tidak bisa mengendalikan prasangkanya orang lain, tapi kita bisa mengendalikan pikiran dan hawa nafsu diri kita sendiri gitu. Nah, maka orang yang ikhlas itu adalah orang yang selalu baik kapanpun, dimanapun ya. Ikhlas melahirkan akhlak yang konsisten belajarnya gitu, dan kebaikannya dia tidak berubah karena situasi apapun yang dihadapi atau dengan persoalan apapun yang dihadirkan oleh Allah, atau tidak berubah dengan validasi orang lain. Nah, kadang ada orang yang udah ajaib nih, dia sudah divalidasi orang, selamat Bunda udah dapat keajaiban besar, dia tidak ingat apa? Bersyukur, kemudian berterima kasih kepada orang yang senantiasa membimbingnya. Kadang-kadang seperti itu. Lalu kemudian pergi, nggak belajar lagi, datang lagi setelah kena persoalan gede. Ada yang tipenya seperti itu gitu. Nah, semoga teman-teman di sini adalah orang-orang yang senantiasa untuk istiqomah belajar dan menjadi orang-orang yang benar-benar mukhlis, orang-orang yang ikhlas ya. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, hidup sederhana dan ikhlas itu adalah gaya hidup yang menjalankan segala sesuatu sesuai dengan kebutuhan, tanpa berlebihan atau tanpa pelit, tidak dermawan gitu. Serta memiliki niat yang tulus dan bersih hanya untuk mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala saja, tanpa mengharap pujian atau validasi atau imbalan dari orang lain, terutama dari manusia. Konsep ini sudah diajarkan oleh baginda Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Nah, ini adalah teladan kita, maka kita harus senantiasa bisa untuk mengikuti beliau. Nah, amalan orang ikhlas apa? 2 ingat, 2 lupa ya. 2 ingat, 2 lupa. Yang pertama,
Ya, ingat kebaikan orang lain kepada kita. Selalu ingatlah orang lain yang sudah berbuat baik kepada kita. Maka itulah Bunda Susan ajarkan buku data. Nah, masih ingat teman-teman? Buku data masih dikerjakan ya. Buku data bagaimana teman-teman bisa menuliskan data-data kebaikan orang lain yang tertulis dalam sebuah buku. Ya, buku data itu isinya adalah data-data baik yang kita terima di hari ini. Ya, baik itu penerimaan uang, penerimaan omset, penerimaan barang, penerimaan semangkok sayur, itu adalah data baik. Ya, kenapa kita harus mencatatnya? Untuk melahirkan rasa syukur dan rasa berterima kasih. Itu. Nah, Bunda, seorang istri kalau menuliskan data kebaikan suaminya, ketika si suami tidak dalam kebaikan, dia lupa. Dia ingat-ingat, Bunda buka bukunya. Ya Allah, suami saya ternyata pernah membelikan saya gorengan, pernah membelikan saya martabak, pernah mengasih uang 50 juta sebulan. Kalau suaminya bikin sakit, Bunda buka buku ajaibnya, buku data kebaikan suaminya. Maka Bunda akan cepat untuk tidak ingat lagi alias lupa keburukan atau ketidakbaikan suami kita. Begitu juga Bapak. Bapak juga harus nulis ya, Pak Syari, Pak Aep. Ditulis kebaikan istrinya dalam sebuah data. Jangan hanya diingat-ingat dalam memori. Kalau dalam memori kita manusia fitrahnya suka lupa. Ya, tidak ingat. Fitrah manusia suka lupa. Maka ingat kebaikan orang lain kepada kita, termasuk kebaikan anak kita. Bun ribet nulisnya, kadang suka nggak ingat. Nah, itulah kita gitu. Kita kan fitrahnya memang suka lupa. Maka seingat apapun ya, buku data itu kalau saya dibawa-bawa, oh iya barusan saya dapat data apa ya, omset. Saya tulis, oh anak buah saya baik, oh anak saya baik gitu kan. Saya tulis. Nah, kayak nulis buku diary. Tapi kalau untuk data-data nggak baik, nggak usah ditulis. Ada orang marah-marah, ada pengeluaran, nggak usah ditulis. Gitu ya. Supaya apa? Kita tidak menjadi orang yang mengeluh, teman-teman. Ya, mengeluh dengan gaji pas-pasan, mengeluh dengan pasangan, mengeluh kita udah menafkahi, mengeluh ini, mengeluh itu, gitu kan. Akhirnya nggak bahagia, akhirnya nggak ajaib lagi, gitu. Dan kita ingat, sudah ingat kebaikan, lupakan keburukan orang lain, nggak usah diingat-ingat, makanya nggak usah ditulis di buku datanya, gitu kan. Tetangga pernah menjelek-jelekan, pernah gibahin kita, udah biarin aja, gitu kan. Artinya dosa saya dia yang ambil, gitu. Kok saya nggak pernah dapat peran ya di RT, di RW, dia jadi panitia, kenapa saya nggak pernah jadi panitia? Ya udah biar aja, jatah saya di tempat lain, gitu. Ya kan, saya bisa berguna kok. Jatah saya, kiprah saya di tempat yang lain, gitu. Seperti itu. Dan kita tidak perlu butuh validasi orang ketika kita sudah berkiprah, seperti itu. Ya. Dan kemudian ingat, dua lupa. Ingatan yang kedua adalah ingat keburukan kita kepada orang lain, keburukan sendiri. Ya, sebagai manusia biasa sudah pasti kita ada dosa. Ya, keburukan kita baik sadar maupun enggak sadar. Contoh, kita pernah membentak anak, pernah kasar sama pasangan, pernah apa lagi gitu. Garis kebenaran kita yang kurang baik di hadapan orang lain, tolong diingat-ingat loh. Dan ingatlah itu dalam sholat taubat. Supaya apa? Kita memunculkan rasa bersalah di hadapannya Allah. Ya Allah, saya bersalah, saya tadi pernah berbuat kasar sama anak saya. Ya Allah, saya minta ampun. Minta ampun, minta maaf di dalam sholat taubatnya, ya. Kemudian lupa yang kedua adalah lupakan kebaikan kita kepada orang lain. Kita pernah ngapain? Kamu ya Pak, ya saya tetangga kamu dari dulu loh. Kamu waktu kamu sakit, istri kamu nggak ada, siapa yang nolongin bawa ke RS? Kan saya Pak. Nggak usah diingat-ingat lagi. Biarkan, supaya mencegah terjadinya riya dan sum'ah. Sum'ah adalah perasaan ingin dipuji-puji orang lain, gitu ya, supaya tidak haus validasi dari orang lain. Nah, bagaimana cara kita untuk mengambil peran dengan ikhlas? Setiap kita pasti punya keahlian sekecil apapun.
Kita ini manusia yang unik dan otentik, memiliki ciri khas masing-masing. Nah, saya punya ciri khas saya, dan kenali itu. Dan teman-teman juga pasti punya ciri khas. Kenali itu. Usahakan mengenali ciri khas teman-teman sendiri. Kalau Bunda Susan, ciri khasnya dia LOP. Menuntun orang untuk praktek LOP gitu. Prakteknya kalau saya untuk bernegosiasi. Negosiasi apa? Untuk banyak hal gitu ya. Tahu teman-teman ya? Nyang-nyangan kalau bahasa Jawanya gitu. Nah, orang yang ikhlas itu akan menggunakan keahliannya untuk membesarkan agama Allah sesuai dengan kemampuannya dia gitu kan. Peduli dengan kemampuan diri sendiri untuk berbuat baik. Orang yang ikhlas, orang yang selalu mengambil peran dengan menghormati perbedaan pendapat dan percaya tanpa merasa unggul dan tanpa merasa menghakimi orang lain. Itu. Anda bisa menyetir, ya, Pak Ayah bisa menyetir, Ayah Asari bisa menyetir, antar gurunya, antar barang bantuan, dan ya kayak Ustadz Nasrullah tuh gitu, pernah menyetir mobil mengantar siapa Ustadz Lokmanul Hakim gitu, AA Gim, dia jadi sopirnya, gitu, menggunakan kebaikannya dengan ikhlas. Kemudian kita pandai manajemen, ya, kelola amal usaha, kelola MR box-nya jadi PMB. Nah, jadi ambil bagian jadi pewasilahnya, jangan jadi donatur terus gitu. Ya, jadi pewasilahnya itu yang membagi-bagikan nasi MR. Rasanya beda loh teman-teman. Ya, selama ini kita yang jadi pewasilah adalah Bunda Susan gitu. Teman-teman mau jadi pewasilah dari MR Box bisa tinggal bilang saya, itu Bunda saya mau nyobain deh berbagi MR Box. Hanya gini, persoalannya yang keren itu adalah di pusatnya. Kan MR Box itu baiknya kita berbagi pakai dus MR. Hanya dus pusat itu kadang keterbatasan stok cetak karena seperti Dinar gitu. Yang mau banyak tapi produksinya belum banyak gitu. Dalam artian bukan tidak bisa memproduksi yang tidak banyak, hanya memang kapasitas dari si produsen pencetaknya itu belum bisa mengeluarkan secara banyak. Seperti juga Dinar Khairul Razikin, seperti itu kan banyak sekali gitu kan. Tapi supply-nya tidak banyak, akhirnya jadilah inden, menunggu PO dan lain sebagainya. Tapi orang MR itu kalau menunggu segala sesuatunya harus dengan perasaan yang bahagia. Tidak ada akar rotan pun jadi. Misalnya MR box belum ada boxnya, Bun saya mau ikut berbagi pewasilah, boleh silakan, nggak usah pakai dus MR box, tapi teman-teman bikin sebuah cetakan nanti ini adalah MR box gitu kan, boleh, supaya orang yang mendapatkan nasi dari teman-teman itu tahu bahwa ini adalah dari komunitas Magnet Rezeki gitu. Kapan-kapan teman-teman ambil bagian ya, jadi pewasilah dari MR Box ini ya. Kalau kita pandai membuat konten, buatlah konten yang bermanfaat, jangan hanya konten joget-joget aja gitu kan. Berikan edukasi di sana gitu. Tanggung jawab nanti kelak di akhirat sampai ke kontennya juga loh teman-teman. Kamu dulu sudah buat apa yang kamu pamerkan di sosial media. Nah, itu di yaumul hisab nanti Allah akan menanyakan segala sesuatu yang kita buat gitu kan. Waktu kamu menjadi guru, kamu ngapain aja? Waktu kamu menjadi seorang pedagang, kamu ngapain aja? Gitu Allah akan bertanya gitu. Maka ketika kita mengambil peran, oh saya sudah melaksanakan waktu saya jadi trainer, ya Allah gitu, saya menyebarkan jurus MR, semoga engkau ridho, ini jadi amalan penimbang berat ya. Terus saya cuma jadi peserta, bagaimana Bun? Ya bedanya gini, nanti ketika ditanya Allah, ya Allah ketika saya hidup di dunia saya belajar ilmu Magnet Rezeki dan itu ada donasinya gitu. Donasi itu saya persembahkan untuk belajar diri saya sendiri dan untukmu ya Allah, semoga menjadi tabungan amalan kebaikan saya, dan saya juga sudah sebarkan kabar-kabari ke yang lain tentang ilmu Magnet Rezeki, tentang Bunda Arta di sosial media ya Allah. Flyernya sudah saya pasang di status saya tadi pagi gitu. Bisa teman, silahkan, itu akan menjadi timbangan amal kebaikan buat teman-teman semuanya. Ambil peran dengan ikhlas, rela gitu. Rela kan perasaan memberi gitu. Teman-teman sudah memberi apa gitu untuk ilmu Magnet Rezeki ini gitu. Jangan hanya inginnya mau tapi tidak ada memberinya gitu kan. Pun saya sudah memberi sedekahnya, oke, tapi bagaimana dengan memberi kabar-kabar baik tentang flyer-flyer SHMR, tentang flyer-flyernya Bunda Susan, beri secara cuma-cuma kepada orang lain. Orang nonton status kita kan, kita berarti sedang memberi pengetahuan kepada orang-orang
yang melihat status kita. Jangan status kita hanya isinya kegiatan atau kita sedang jalan-jalan, hore saya jalan-jalan gitu. Tujuannya apa gitu? Pamer gitu kan. Nah, status itu adalah kan untuk pengingat, remindernya orang lain bahwa oh iya Bunda Vita sedang jualan, oh iya Bunda Vita sedang sibuk, oh iya ini ada flyer pembelajaran. Itu teman-teman ya, status itu jelas ada manfaatnya dan berdampak bagi orang lain. Pasti ada dampaknya, daripada kita nge-share status sia-sia atau joget-jogetan nggak jelas gitu kan. Lebih baik nge-share status yang bermanfaat gitu. Kalau anaknya Bun, nah kalau anak mah masih kecil ya, kita ajarkan mereka untuk kebaikan. Nah kalau pasang status yang benar gitu. Jangan hanya status gabut aja gitu kan. Pasang status yang ada manfaatnya buat orang lain. Nah, kita nge-share jualan kan ada manfaatnya buat orang lain ya. Nge-share dinar khairul razikin ada manfaatnya buat orang lain. Itu edukasi buat orang lain kan gitu. Nah, itu nanti akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah. Jadi buatlah konten yang baik gitu. Lalu hidup ikhlas itu adalah hidup yang mengundang rezeki dan ras ya. Ini bukan mantra ya untuk kaya cepat gitu, tetapi sebuah hukum alam spiritual sunatullahnya Allah. Bagaimana hati kita yang bersih, bagaimana hati yang kita tulus berserah, kemudian kita perasaan memberi ya, memberi dengan tulus berserah kepada Allah, itu menarik kemudahan, keberkahan dan kecukupan dari Allah Subhanahu wa taala. Efeknya kalau kita sudah memberikan dengan sifat yang rela, teman-teman hatinya menjadi lebih tenang, lebih damai, selalu bersyukur, tidak mudah mengeluh dan semangat berbuat kebaikan lagi dan lagi ya, seperti itu. Nah, rezeki deras bagi yang ikhlas itu yang seperti apa? Nah, rezeki deras bagi yang ikhlas itu adalah rezeki yang barokah. Sedikit rasa cukup sehingga membawa ketenangan, itu mengundang kebaikan ya dunia akhirat dan mengundang keajaiban. Berikutnya LOP teman-teman akan segera mudah mewujud nyata ya. Rezekinya lancar, bukan tidak ada masalah, tapi selalu ada solusi dan jalan keluarnya ketika ada persoalan ya. Dari setiap kesulitan, ketidakmudahan finansial pun selalu ada saja rezeki yang mengalir ya. Umpama kayak saya pegawai, persoalannya apa? Persoalannya ada tanggal tua. Ya, persoalan pegawai adalah persoalan tanggal tua. Emang kenapa tanggal tua Bunda? Ya namanya gaji pegawai lah, semua orang tahu berapa sih gitu kan, nggak banyak ya. Tapi kalau kita mensyukurinya dan kita mau gerak membawa keajaiban ya, dengan gerakan langkah kita yang membawa keajaiban dengan kemudian LOP kita mudah terwujud nyata. Boleh-boleh aja kok seorang pegawai menjadi seorang pengusaha, tidak ada larangan, tidak ada undang-undangnya gitu. Asal tahu waktu membagi tugas antara kepegawaian dia ya dengan baik dengan pekerjaan-pekerjaan di luar. Nah, caranya ketika seorang pegawai di tanggal tua itu saya LOP teman-teman. Ya Allah, saya hari ini itu sudah tanggal sekian, boleh jadi kalau mengandalkan gaji ya keuangan tidak cukup, tapi saya lebih percaya Engkau. Nah, Engkau yang akan mengabulkan doa setiap hamba meminta ya. Maka kabulkanlah rezeki hari ini, dagangan laris cling gitu. Alhamdulillah mudah, bisa satu hari dapat 20 juta, satu hari dapat 3 juta gitu dari omset jualan dinar misalnya ya kan, dari omset jualan SR12 misalnya kan, seperti itu gitu. Nah, rezeki orang ikhlas itu selain lancar, rezekinya juga beragam, bukan hanya uang, tapi juga dari rezeki kesehatan, ketenangan jiwanya, keluarganya harmonis, teman-temannya banyak ya, ilmunya mengalir bermanfaat buat orang lain gitu kan. Rezekinya selalu berkesinambungan ya, karena ketenaran jabatan bisa saja hilang, Allah ambil kembali. Tapi ketulusan dan kepercayaan yang dibangun oleh orang-orang yang ikhlas itu membuka pintu rezeki berkelanjutan gitu, masih ada ya, terus dan terus gitu. Nah, berkaitan dengan kemarin malam yang ramai Bunda, ini gambar apa? Saya pilih yang mana? Yo, kalau ada gambar seperti ini, setengah full atau setengah empty? Empty itu kosong. Teman-teman kalau melihat ini gambar dari dua sudut pandang yang berbeda. Nah, satunya penuh, sama-sama gelas kosong. Ada dua gelas kosong, sama-sama diisi setengah full. Dan kalau kita melihat segala sesuatunya dari sudut pandang yang empty, kosong, nah,
maka yang muncul adalah rasa mengeluh. Tetapi kalau kita dikasih air setengah nih teman-teman, dikasih airnya setengah, saya minta 1 gelas kenapa dikasih setengah ya Allah gitu. Ya udah nggak apa-apa lah. Saya melihat sudut pandang ini adalah air setengah, ada airnya, walaupun itu cuma setengah. Alhamdulillah, terima kasih. Ya, jangan dilihat dari setengah yang kosongnya ini. Kalau kita melihat ya Allah kenapa setengah, kosong lagi atasnya gitu. Maka yang terjadi adalah energi kita tidak ridho. Akhirnya kita menjadi orang yang mengeluh. Itu filosofinya itu ya teman-teman ya, berkaitan dengan energinya orang ikhlas ya. Maka ketika orang ikhlas itu setelah dia ridho, dia menerima segala ketetapannya Allah, maka dia akan melepaskan. Ya, saya sudah rela, gelas saya cuma setengah, ya udah saya lepaskan perasaan kecewa sakit hati saya. Karena saya sudah ridho, maka saya minum air ini walaupun cuma setengah. Alhamdulillah. Luka batin. Sedih berkepanjangan. Karir sudah stabil, jiwa sering labil, penghasilan melimpah, hati sering gundah, teman dan follower ribuan, tetap merasa kesepian. Jangan tunggu gejalanya semakin parah. Segera berikan dirimu healing yang menghujam jiwa.